Assalamualaikum, lanjut lagi belajar ekonomi. Kali ini kita mau bahas circular flow. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan circular flow diagram atau siklus ekonomi. Nah, siklus ekonomi ini kita bakalan bahas terkait dengan pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi yang akan kita bahas itu ada 4 ya. Yang pertama ada disingkat RTK. RTK itu terkait dengan rumah tangga konsumen gitu. Nah, rumah tangga konsumen biasanya di soal itu kadang bahasa lainnya dia nyebutnya rumah tangga aja, rumah tangga. Kalau nyebutnya rumah tangga aja berarti dia rumah tangga konsumen ya. Nah, yang kedua ada yang namanya RTP. RTP itu singkatannya adalah rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen kalau di soal suka disingkatnya dia terkait dengan perusahaan. Pelaku ekonomi yang ketiga ada yang namanya RTN. RTN itu adalah rumah tangga negara atau bahasa lainnya nanti di soal itu disebutnya adalah pemerintah ya, pemerintah. Nah, yang terakhir itu ada yang disingkatannya adalah MLN. MLN atau singkatannya masyarakat luar negeri gitu. Jadi kita bakalan bahas circular flow atau siklus ekonomi dari RTK ke RTP 2 sektor, kalau ditambah RTN 3 sektor, ditambah lagi satu lagi MLN adalah 4 sektor. Nah, oke, sekarang kita mau bahas 2 pasar secara umum. Ada yang namanya pasar, ini digarisin dulu ya. Kita bahas ada yang namanya pasar input. Pasar input itu adalah pasar faktor produksi ya. Pasar faktor produksi. Faktor produksi nanti terkait dengan ada sumber daya alam, ada SDA, kemudian terkait nanti dengan SDM, sumber daya manusia atau bahasa lainnya tenaga kerja. Kemudian juga yang ketiga ada yang namanya modal, sumber daya modal, dan yang terakhir ada yang namanya sumber daya kewirausahaan atau skill kewirausahaan. Nah, faktor produksi ini, cara ingatnya ya, faktor produksi ini adalah punyanya RTK. Jadi, faktor produksi itu penawarannya dia berasal dari rumah tangga konsumen, tapi permintaannya dia berasal dari rumah tangga produsen. Nah, kalau ada soal, ini bisa dibulak-balik ya. Misalnya ada soal seperti ini gitu ya. Kalian tadi kan sudah kita sepakat ya bahwa faktor produksi itu adalah punyanya rumah tangga konsumen. Jadi nanti kalau ketemu kayak gini, pokoknya input itu punyanya rumah tangga konsumen. Berarti yang ekornya dari konsumen ngasih apa nih ke produsen? Tadi kan input itu faktor produksi, punyanya konsumen, terus permintaannya dari produsen. Berarti di pasar input konsumen ngasih apa ke produsen, yaitu ngasih faktor produksi gitu ya. Jadi arus lingkarnya adalah ngasih faktor produksi dari RTK ke RTP. Nah, ketika faktor produksi ini SDA, SDM, modal, kewirausahaan, itu dia punya balas jasanya ya. Balas jasa. Sumber daya alam, balas jasanya adalah sewa, bahasa lainnya adalah rent. Sumber daya manusia, tenaga kerja, balas jasanya berupa upah, gaji atau wage, bahasa lainnya adalah wage. Modal, balas jasanya berupa bunga atau bahasa lainnya adalah interest. Dan kewirausahaan, balas jasanya adalah berupa laba atau profit.
Berarti di sini di circular flow, ini kan circular flow ya. Circular flow, ketika rumah tangga konsumen di pasar input sudah memberikan faktor produksi ke rumah tangga produsen. Nah, semua nggak ada yang gratis kan? Produsen yang mesti bayar. Bayarnya lewat atas lagi. Kenapa teh nggak lewat bawah? Karena kalau di atas itu input, pasti di bawah itu adalah pasar output gitu. Jadi udah beda pasar nih. Dibalikinnya harus lewat atas lagi ya. Nah, lewat atas lagi, produsen mesti bayar. Bayarnya dalam bentuk apa? Semua juga dalam bentuk uang kan? Tapi kan ada istilahnya ya. Bayarnya tadi, bayarnya berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Tadi kita sudah bahas pasar input, sekarang kita bahas output. Output itu kan terkait dengan barang dan jasa yang dihasilkan. Otomatis pasar output itu barang dan jasa yang dihasilkannya oleh siapa? Dihasilkannya oleh rumah tangga produsen. Berarti kalau pasar output itu penawarannya berasal dari rumah tangga produsen, tapi permintaannya itu berasal dari rumah tangga konsumen. Jadi kalau gambarnya seperti ini, kalau tadi kan input ingetnya rumah tangga konsumen, kalau output adik-adik ingetnya rumah tangga produsen. Jadi tuh yang ekornya dari produsen ngasih apa ke konsumen? Jelas saja ngasih apa? Ngasih barang atau jasa. Nah, ketika produsen sudah memberikan barang jasa ke konsumen, konsumen mesti bayar kan? Mesti bayar ke sini gitu loh. Bayarnya berupa apa? Bayarnya berupa langsung to the point adalah arus uang. Oke, yang berikutnya ada pelaku ekonomi rumah tangga negara. Nah, rumah tangga negara itu memberi kepada konsumen, memberi juga kepada produsen, dan menerima dari produsen, menerima juga dari konsumen. Memberinya itu berupa apa? Memberinya berupa subsidi. Ke konsumen juga berupa subsidi. Menerimanya dari konsumen berupa apa? Berupa pajak, dan menerima dari produsen juga berupa apa? Berupa pajak. Sekarang kita ke pelaku ekonomi yang keempat. Ada yang namanya MLN atau disebutnya adalah masyarakat luar negeri. Berarti bayangin ini dalam negeri, ini luar negeri gitu ya. Di pasar input ada yang dari dalam keluar, kemudian juga ada yang dari luar ke dalam. Di pasar output pun sama ya, dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Apa ini istilahnya? Yang dari dalam keluar itu kan ekspor ya. Ekspor ya terkait dengan faktor produksi. Yang dari luar ke dalam pun impor, terkait dengan faktor produksi. Sama ini juga di pasar output, berarti dari dalam keluar itu ekspor dan dari luar ke dalam itu adalah impor. Ada lagi nggak istilah yang lain? Ada. Misalnya ketika kita sudah mengekspor faktor produksi ke sini kan, nah arus yang ini bisa saja bukan arus impor di soal, tapi arus kita nerima uang, dalam negerinya nerima uang. Berarti ini bisa bahasa lainnya adalah arus pendapatan. Pendapatan dari ekspor. Ekspor apa? Ekspor faktor produksi. Gitu ya. Nah, ini berarti bisa impor, bisa pendapatan dari ekspor faktor produksi. Sama saja, ketika pun kita impor arus ini bisa saja dia bukan ekspor, tapi arus kita bayar gitu ya ke masyarakat luar negeri. Bayar karena apa tadi? Karena impor faktor produksi gitu. Jadi bisa dua kemungkinan ya. Sama juga yang bawah, yang di pasar output. Ketika kita ekspor berarti arus ini gitu. Ini bisa saja arus pendapatan dalam negeri dari ekspor apa? Ekspor
Ya tadi ya, ekspor output gitu, ekspor barang atau jasa. Kemudian juga sama, ketika kita impor yang arus atas adalah kita bayar nih. Bayar apa? Bayar atas impor barang gitu ya yang dilakukan di bawah. Nah, inilah circular flow. Ini ada soal, berikutnya adalah bagan interaksi 4 pelaku kegiatan ekonomi. Ada RTN, RTK, RTP, sama masyarakat luar negeri. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Di sini ada pasar output dan di sebelah adalah pasar input. Kemudian pertanyaannya adalah yang nomor 4. Berarti yang ini kan, yuk kita lihat. Yang nomor 4 ini hubungannya masyarakat luar negeri dengan RTP. Berarti ini luar, ini dalam, ada di pasar output. Ini teh dari luar ke dalam teh. Oke, tadi dari luar ke dalam. Salah satunya bisa kemungkinan dia adalah impor, gitu kan? Kalau berarti kalau yang ini dari luar dari dalam keluar, yang ini adalah ekspor. Gitu. Kita cari dulu opsinya impor, ada nggak impor? RTK, salah, nggak ngomongin RTK kan, nggak ngomongin RTK, nggak ngomongin RTN. Masyarakat luar negeri menerima faktor produksi dari RTN, nggak. RTP menerima pembayaran atas ekspor, kok bukan impor teh? Oke, kalau bukan impor kan ada kemungkinan yang lain ya. Tadi, ketika dia ekspor berarti ini impor atau pendapatan kan, pendapatan. Atas apa coba? Atas si ekspor barangnya gitu. Berarti impor atau menerima pembayaran atas ekspor barang dan jasa. Bener dong. Berarti ini jawabannya adalah yang E. Terus nomor yang lainnya gimana teh? Coba kita cek satu-satu. Yang nomor 1 dulu nih. Nah, nomor 1 ya, kita lihat. Nomor 1 itu udah kecil banget nih. Rumah tangga konsumen, ekornya ngasih faktor produksi ke rumah tangga produsen gitu. Produsen nerima, setelah menerima faktor produksi ya produsen mesti bayar. Bayarnya berupa apa? Bayarnya berupa, kalau faktor produksi berarti sewa, upah, bunga, dan laba. Itu ya, nomor 1 udah kejawab. Nomor 2, rumah tangga konsumen memberikan apa ke negara? Jelas adalah memberikan atau membayar pajak. Ini juga sama ya, pajak. Kalau negara memberikan apa ke produsen? Memberikan subsidi. Ini juga sama ya, subsidi. Nomor 2 udah kejawab. Sekarang yang gampang dulu deh. Nomor 5, pasar input. Berarti dari dalam ke luar. Berarti ini bisa ekspor. Nah, yang ini berarti impor atau bahasanya tadi kan ekspor, udah ekspor, ini berarti pendapatan dari ekspor apa? Ekspor di pasar input gitu, atau udah impor gitu ya si ekspor ini, atau dia adalah bayar ya. Bayar atas impor di pasar input. Selesai nih nomor 5. Terima kasih sudah menyaksikan video materi ekonomi. Sampai berjumpa lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.